Oke, bertemu lagi di video ketiga. Video ketiga ini kita belajar tentang variabel pada Ruby. Oke. Variabel di Ruby itu ada 3 macam. Pertama ada global variable, kedua ada instance variable, dan ketiga ada class variable. Dan satu lagi tambahan ada yang namanya variabel konstan. Oke, ada 4 ini. Kita mulai dari global variable. Nah, global variable ini adalah variabel yang didefinisikan bisa di luar kelas dan bisa diakses oleh semua kelas. Oke. Cara pendefinisiannya untuk global variable, dia tuh pakai tanda string, tanda $ ini. Kita kasih nama variabelnya, nama variabel global. Oke. Langsung saja kita isi variabelnya, misalnya string Garuda Maya. Oke. Dan coba kita di sini membuat 2 buah kelas 1. Nah, nama kelas ingetin dia itu harus pakai huruf besar, awalan kapital, jangan lupa. Oke, di dalam kelas ini kita bikin satu variabel, satu fungsi, satu metode. Dia itu fungsi untuk mencetak variabel global. Misalnya namanya print global. Oke. Kita langsung saja puts add string nama global. Oke. Dan n sekali lagi untuk menyatup kelas. Yang kedua, copy paste aja. Kita akan membuat kelas kedua, yaitu sama saja. Oke, print global. Oke, sama juga nggak apa-apa. Oke, ini salah ya. Seharusnya itu ada tanda pagar. Nah, tanda pagar di sebelum tanda $ ini. Kalau misalnya nggak pakai tanda pagar, dia itu dicetaknya akan menjadi ya string, cetaknya jadi string nama global gitu, nggak isi dari variabel tersebut sendiri gitu. Oke, kita coba buat objek. Nah, masih ingat cara membuat objek? Nama objek 1 sama dengan lihat 1 sama dengan kelas nama kelas 1 new. Oke. Terus kita bikin objek 2 kelas 2 dot new. Oke, sekarang kita panggil fungsi dari objek 1, fungsi yang ada di objek 1 dot print global, dan kita juga panggil fungsinya di objek 2 print global juga. Oke, di sini biar enak kita kasih komen di sini buat kelas, buat objek baru. Di sini kita buat kelas, buat panggil fungsi. Oke. Save. Langsung saja kita running Ruby, nama filenya file 3 variable. Oke. Nah, dia itu tetap aja. Jadi satu variabel ini bisa diakses di mana saja, di kelas ini atau kelas lainnya. Oke. Nah, sementara ini kita komen dulu. Kalau misalnya di Sublime kita blok Ctrl/. Oke. Ini komen kita simpan di bawah aja karena ini tidak digunakan lagi. Oke, nggak apa ya, karena ini nggak akan di execute.
Sekarang kita lanjut ke yang namanya class variable, atau sebelum kelas kita coba yang namanya instance variable. Oke, kita coba. Oke, pertama kita buat satu kelas, kita bikin kelas baru, kelas yang sudah standar, misalnya mahasiswa. Oke, di dalam mahasiswa ini kita buat fungsi yang seperti fungsinya ini fungsi constructor. Jadi dia ini def. Kalau constructor di Ruby dia itu fungsinya ini inisialis. Oke. Di sini kita bikin parameternya misalnya npm, terus nama, terus apa ya, npm nama, terus apa lagi, jurusan. Oke. Nah, instance variable ini cara pendefinisiannya, kalau tadi global variable pakai string, pakai tanda ini. Kalau misalnya ini instance variable itu pakai f, tanda f. Nah, ini dia. Misalnya npm itu kita samakan dengan ini, kita isi variabelnya dengan ini, dengan atribut yang pertama, dengan ini. Terus nama ini bisa beda dari ini ya, nama HMHS, nama ini aja HMHS nama. Oke, sama dengan nama. Oke, terus jurusan sama dengan jurusan. Oke, selesai konstruktornya. Kita buat fungsi untuk print, cetak. Cetak. Oke, puts npm sama dengan, jangan lupa ini tanda pagar, terus npm. Oke, kita copy aja 3 kali, dan npm, terus nama, terus jurusan. Oke, namanya MHS, nama variabel ini, terus jurusan. Oke, n buat tutup fungsi, dan n satu lagi buat tutup kas. Sekarang kita buat objek baru, kita bikin 2 buah objek. Yang pertama nama objeknya misalnya 3 sama dengan nama kelas mahasiswa .new, dan di sini parameternya npm-nya misalnya 5704084, terus koma namanya Andika Nugraha, dan jurusannya misalnya teknik informatika. Oke, satu. Dan yang kedua kita bikin objek baru lagi, misalnya namanya Denny, misalnya Denny. Oke, Denny kita bikin dari kelas mahasiswa. Terus kita bikin parameter, misalnya npm-nya itu 57 sekian. Oke, sudah hafal. Oke, namanya Denny Aditya. Oke, dan jurusan misalnya apa ya, samain aja ya, atau bedain, sistem informasi ya, sistem informasi. Sekarang kita panggil, yang dipanggil itu fungsi kedua itu fungsi cetak. Jadi pertama kita panggil Dika.cetak, dan yang kedua adalah Denny.cetak. Oke, ini hilang.
Ini buat yang global variable kita komen aja ya, siapa tahu perlu. Jadi deh, kita coba run. Nah, ini dia. Buat dikasih apa ya, biar nih jadi pasti jurusannya dikasih literal ya. Oke, biar enak. Ups, nggak bisa. Udah deh, biarin aja deh. Nah, oke. Nih, jadi ini dia instance variable. Jadi instance variable itu intinya ada di dalam suatu fungsi, bukan di dalam kelas, bukan di dalam kelas. Kalau misalnya di luar kelas namanya global variable. Definisinya kayak gini, pendefinisiannya kayak gini. String nama ini dan lain-lain. Oke. Yang kalau instance variable ini, nah satu lagi ada namanya class variable. Class variable itu bedanya dengan instance variable. Kalau instance variable itu di dalam fungsi, kalau class variable ya di dalam kelas tapi di luar fungsi. Cara pendefinisiannya adalah hampir sama dengan instance variable, bedanya adalah ini add-nya 2 kali. Misalnya kita bikin jumlah mahasiswa. Oke. Nah, di sini di inisialis jumlah mahasiswa ini kita setiap ada satu objek kita tambahkan dengan 1. Oke. Oh iya, kalau misalnya kelas variabel nggak dikasih nilai, ini bernilai null. Nah, untuk pendefinisiannya kita kasih 0 saja, oke. Jadi sebelum ada objek dibuat, instance-nya ininya 0, variabelnya isinya 0, dan setiap ada objek yang dibuat dia akan bertambah 1. Oke. Dan kita akan membuat di mana ya? Oke, di sini saja. Puts mahasiswa ke misalnya ke jumlah mahasiswa. Oke, kita coba. Nah, ups, bentar. Oh iya, ini karena dia itu nilai terakhir yang diambil. Kita solusinya adalah buat satu fungsi baru lagi, ya, mahasiswa ke nah dia, terus put mahasiswa ke sekian. Kasih ini dulu, lupa, jumlah mahasiswa. Oke. Dan ditutup fungsinya. Berarti di sini kita panggil, oh ya, kita bisa, ini kan bisa dipanggil, kalau fungsi itu kan metode itu atau fungsi bisa dipanggil kapan saja dibutuhkan. Nah, misalnya kita nggak butuhkan dia, ya sudah, nggak usah dipanggil gitu kan. Misalnya kita panggil aja jika mahasiswa ke nah, dia ini mahasiswa ke, nah di sini bikin deh put nama mahasiswa. Oke. Jadi outputnya ya ini, yang fungsi yang dipanggil aja. Kita coba. Nah, ops. Bentar. Oh iya, untuk lebih enaknya lagi dia ini pakai ini ya, pakai tanda ini, jangan lupa. Oke. Oh iya, karena dia udah dia itu variabel kelas, jadi setiap kita buat
karena dia didefinisikannya di itu kelas bukan di ini, berarti dia itu selalu ada nilai kembalinya, jadi selalu bertambah setiap dia membuat kelas baru. Oke. Jadi ini lebih tepatnya lagi jumlah mahasiswa. Oke. Gak perlu bikin kelas baru di sini, jumlah mahasiswa. Puts jumlah mahasiswa sama dengan ini pasti add jumlah mahasiswa 2 nantinya. Oh, kita lupa manggil fungsinya, manggil fungsi dot cetak. Oke. Nah, Dika aja yang dipanggil, soalnya yang Denny nggak dipanggil. Yang terakhir itu adalah konstan variabel. Konstan berarti nilainya tetap, nggak bisa berubah-ubah. Cara pendefinisiannya, dia itu pakai huruf besar semuanya. Contohnya adalah misalnya pi. Nah, huruf besar ini kan. Pi sama dengan berapa sih nilai pi? 3,14, 3, sekian kan. 3, sekian. Dan kita coba aja ya sebagai sini nilai pi def, nilai pi oke. Put sini kita tulis pi sama dengan pi. Oke. Def n. Karena kita sudah membuat objek, kita panggil aja ininya nilai pi. Oke, kita run, jalankan. Nah, nilai pi 3,14. Oke, mungkin sekian dari video tentang variabel. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih.